Bab 2287. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia menatap bintang besar yang bersinar lagi dan bertanya, apakah kamu sering pergi ke kerajaan hantu melalui gua hantu di gerbang? Bagaimana kamu tahu? Guru surgawi terkejut. Lubang hantu? Aku pernah ke sana, dan aku telah melihat ingatan tentang roh pohon itu. Lin Tian menjelaskan, dan semua makhluk surgawi ketakutan dan berkata, aku tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Katakan padaku apa yang terjadi? Lin Tian menatap penggemar Tianzun dan ingin tahu apa yang terjadi. Faktanya, orang-orang Xianming, sesekali, harus pergi ke kerajaan hantu, di mana mereka hanya bisa kembali setelah latihan sebulan, kata Buddha. 1 bulan kultivasi, ya, ada juga terowongan menuju kerajaan hantu di puncak kerajaan peri. Orang-orang di sana harus pergi ke kerajaan hantu selama 100 tahun dan berlatih selama sebulan sebelum mereka bisa kembali. Lin Tian sedang berpikir, abadi, Ming, manusia, apakah Ming ini berarti kerajaan hantu? Mengapa orang-orang ini harus pergi ke kerajaan hantu? Setelah melihat meditasi Lin Tian, Fan Tianzun melanjutkan, jika Anda tidak pergi ke kerajaan hantu untuk kultivasi dalam 100 tahun, kultivasi akan mundur dan akhirnya menjadi tubuh kering. Mendengar ini, Lin Tian semakin tertarik untuk mengatakan, sepertinya puncak kerajaan abadi semakin menarik. Lin Di, menurutku lebih baik tidak naik. Guru surgawi tahu konsekuensi dari mengambil orang lain, jadi dia sangat khawatir saat ini. Tapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, kamu pengecut, kamu adalah pemimpin dari setiap sekte dan yang kuat di negeri dongeng. Aku telah mengatakan bahwa aku berada di puncak kerajaan abadi, hanya seorang junior. Guru surgawi sangat malu. Lin Tian tersenyum, lalu mengangkat kakinya dan mulai berjalan di tangga ini. Namun, jika guru surgawi tidak bisa menghentikan Lin Tian, dia hanya bisa menghela nafas dan mengikutinya. Sekitar setengah hari kemudian, kedua pria itu datang ke tengah tangga, dan di tangga, mereka mulai menerbangkan kelelawar yang tak terhitung jumlahnya. Satu persatu, kelelawar ini berubah menjadi manusia. Lin Tian tertawa, itu manusia kelelawar. Ya, pria kelelawar ini adalah salah satu pengamat di sini, jelas penggemar Tianzun. Saya pikir itu kuat, Lin Tian dengan sedikit penghinaan, dan kelelawar itu, untuk melihat Lin Tian bahkan mengabaikan mereka, satu persatu bermartabat. Kelelawar di kepala berubah menjadi tombak yang menunjuk ke arah Lin Tian. Siapa itu? Mengapa mengganggu di sini? Jam berapa sekarang? Dan ajukan pertanyaan yang membosankan seperti itu, Lin Tian bertanya, dan kelelawar ini marah. Orang dengan pistol panjang menikam Lin Tian secara langsung dan ingin membunuhnya. Tapi Lin Tian tersenyum pahit, jadi dia ingin membunuhku. Saya melihat pistol panjang ini mengenai Lin Tian Tu Fan. Tetapi Lin Tian Fan tidak melakukan apa-apa, dan dia menertawakan mereka, ini yang kamu inginkan. Kelelawar ini terkejut, satu persatu membidik Lin Tian, dan lampu merah darah jatuh pada Lin Tian. Tapi Lin Tian tidak melakukan apa-apa, dia menertawakan kelelawar, apakah ini menarik? Bagaimana mungkin? Kelelawar yang memimpin tercengang, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, mari kita cicipi ini. Ketika Lin Tian selesai, dia langsung mengeluarkan api warna-warni, dan kelelawar takut untuk terbang menjauh. Sampah seperti itu, Lin Tian membenci jalannya, tetapi guru surgawi tidak berani mengatur saluran, kamu bahkan dapat mengusir kelelawar ini dengan mudah. Apakah itu mengerikan? Cahaya darah yang dilepaskan oleh mereka dapat menyerap darah abadi, jadi kita abadi paling takut dengan hal semacam ini, bahwa semua surga menghormati cara yang malu. Lin Tian tidak peduli. Beberapa kelelawar kecil, tidak ada yang perlu ditakuti. Ini, di mana dewa tidak tahu harus berkata apa, dan Lin Tian terus bergerak maju. Kelelawar itu jelas tidak mau, jadi mereka menarik orang lain, yang memancarkan api yang kuat. Dia, orang yang akan membakar, seekor kelelawar menunjuk ke jalan surga hutan, dan ketika Kaisar melihat pria ini, dia terkejut, itu adalah puncak kerajaan abadi, dalam daftar abadi api. Daftar abadi api. Apakah daftar ini menarik? Lin Tian jelas tidak menganggap serius satu sama lain. Tetapi pria itu meletakkan tangannya kembali dan tampak serius. Aku abadi dari daftar abadi api. Peringkat 560. Gao Huotong. Aku tidak tertarik dengan nama dan peringkatmu. Lin Tian berkata kepada pihak lain. Wah, aku penjaga di sini di dekatnya. Jadi kamu tidak ada hubungannya. Cepat keluar dari sini. Jika kamu berani bergegas lagi, aku akan membunuhmu. Lin Tian tersenyum pahit. Saya datang ke sini. Apakah kamu tidak melakukannya? Saya tidak peduli untuk melakukannya,
Penghinaan. Ya, kamu terlalu lemah. Satu nyala api akan terbakar menjadi abu. Itu tidak menarik. Api yang tinggi bersenandung. Lin Tian tersenyum dan kemudian melepaskan api warna-warni. Apakah ini lemah? Gao Huo melirik api berwarna-warni dengan tatapan aneh. Api berwarna-warni. Ketahui saja, Lin Tian menertawakan Gao Huo Tong, yang ragu. Kamu bisa menaklukkan api warna-warni, dan kamu bisa melepaskannya sendiri. Terima kasih banyak. Kalau begitu aku akan melihat seberapa kuat api warna-warnimu. Ketika pihak lain melihat kegigihan Lin Tian, dia menamparnya. Tetapi sisi lain hanya mengenai bayangan. Tetapi Lin Tian telah melepaskan api warna-warni di sekitar api tinggi untuk berjalan. Gao Huotong segera membuka matanya dan pergi untuk memadamkan api berwarna-warni. Siapa yang tahu bahwa api warna-warni sangat kuat? Bahkan pria yang memperbaiki api tidak bisa memadamkannya. Dia hanya bisa melompat keluar dari lautan api dan memarahi. Wah, meskipun dia kuat, dia tidak bisa terus menggangguku. Kalau begitu kamu terus bersembunyi. Lin Tian tersenyum dan berjalan ke depan. Tetapi api tinggi tidak memiliki kesombongan. Dia hanya bisa mundur dan menyerang pada saat yang sama. Tetapi yang dia pukul hanyalah bayangan. Ini membuat Gao Huotong akhirnya terbang ke belakang, lalu mengeluarkan gambar, membuangnya secara langsung, dan membentuk tembok api di depan Lin Tian dalam sekejap. Wah, aku tidak percaya kamu bisa datang ke sini. Api tinggi bersenandung, dan penggemar Tianzun mengingatkan, jangan tertipu, dinding ini akan menelan orang ke dalam lukisan itu. Tertelan lukisan itu? Lin Tian bertanya, dan dermawan surgawi berkata, ya, begitu dihirup, itu tidak akan keluar. Mendengar ini, Lin Tian tertawa, kalau begitu aku akan memecahkan lukisan itu, lakukan saja. Rusak, api yang tinggi membuat tawa aneh, tetapi guru surgawi bermartabat, tuanku, ini tidak mudah untuk dipatahkan. Jangan khawatir, tidak ada lukisan yang tidak bisa saya pecahkan, Lin Tian berkata dengan percaya diri, tetapi Gao Huotong tertawa, wah, apakah menurutmu tidak ada lukisan yang bisa kamu pecahkan, menurutmu kamu siapa? Lin Tian mengabaikan ejekan satu sama lain, tetapi mengeluarkan beberapa batu peri dan memukulnya di lukisan. Gao Huotong mengira Lin Tian sedang bercanda, jadi dia tidak menganggap serius Lin Tian. Dia bahkan menertawakannya dan berkata, beberapa batu peri hanya ingin menghancurkan lukisan saya. Apakah menurutmu itu lukisan? Bab 2288. Begitu Gao Huotong selesai, batu-batu peri ini menghancurkan lukisan itu dalam sekejap. Sementara Gao Huotong menatap Lin Tian dengan demensia dan bergumam, tidak, itu tidak mungkin. Fan Tiantong juga seperti ayam, tidak percaya menatap Lin Tian, tetapi Lin Tian bergerak maju selangkah demi selangkah. Gao Huo sangat pengap sehingga dia hanya bisa berbalik dan lari, tetapi dia tidak bisa memahaminya, orang ini, Kaisar Mingming, bagaimana dia bisa begitu mengerikan. Setelah beberapa saat ragu, Gao Huotong berlari ke susunan transmisi di puncak tangga, berbalik, dan kemudian menatap Lin Tian dan berkata dengan penuh semangat, wah, hanya yang abadi yang bisa melewati susunan transmisi ini. Kamu tidak bisa melewatinya. Oh, benarkah? Lin Tian tampak tertawa. Tetapi setelah melihat ketidakpercayaan Lin Tian, Gao Huotong segera membuat segala macam gertakan. Apakah menurutmu aku bercanda denganmu? Lin Tian tidak menganggapnya serius, tetapi berjalan ke tepi tangga dan langsung ke susunan. Namun, Gao Huotong menatap Lin Tian dan tertawa, lihat, susunan tidak akan bergerak. Lin Tian memandang penggemar Tiantong dan berkata, masuk. Fan Tiantong penasaran untuk masuk, dan Lin Tian memintanya untuk mengeluarkan token, sementara Fan Tiantong mengeluarkan token itu. Lin Tian melihat nafas token dan tersenyum. Kemudian Lin Tian mensimulasikan bau di tubuhnya seolah-olah itu adalah tanda yang sama. Pada saat berikutnya, tubuh Lin Tian dan tubuh kipas Tianzun menghilang dari susunan, dan api tinggi berkedip, ada apa? Kelelawar juga tertutup sampai Gao Huotong berkata, kamu, lihat di sini, aku akan pergi dan melihat-lihat. Iya, kelelawar menjawab, dan Gao Huotong berjalan ke dalam susunan dengan muram, dan kemudian menghilang ke dalam susunan. Setelah Lin Tian dan penggemar Tianzun muncul kembali, mereka telah datang ke planet ini, dan roh abadi sangat kuat di mana-mana. Tidak hanya itu, tetapi juga roh hantu, ki abadi berbaur dengan ki hantu. Dengan cara ini, bisakah kamu berlatih? Lin Tian bertanya dengan rasa ingin tahu. Dan guru surgawi menjelaskan, orang abadi tidak dapat terpengaruh oleh gas hantu. Oh, benarkah? Ya, saya harus pergi ke Guiyu setiap 100 tahun. Lin Tian berkata,
Apakah kamu tahu di mana Tiangu berada? Aku hanya tahu bahwa dia juga abadi. Tapi aku benar-benar tidak tahu di mana dia berada. Ini adalah cara yang memalukan. Lin Tian harus mengeluarkan peta langit dan bumi yin dan yang. Siapa yang tahu bahwa itu tidak dapat digunakan di sini? Dan surgawi yang malu berkata, Tuan, ada banyak senjata ajaib yang tidak dapat digunakan di sini. Lalu kemana saya harus pergi jika saya ingin memata-matai? Ada sebuah kota di dekat sini. Itu harus menjadi kota kelas 3. Kota kelas 3, ya, Olasianyo adalah tingkat tertinggi di kota kelas 5, yang lainnya adalah kelas pertama hingga keempat, sedangkan kelas ketiga adalah tingkat menengah, ada banyak tempat untuk menanyakan tentang informasi. Jelas penggemar Tianzun. Lin Tianen berkata setelah suara rahmat, dan di mana dewa memandang Lin Tian dengan aneh, tapi kamu terlihat seperti ini. Apakah aku tidak sepertimu? Lin Tian bertanya sambil tersenyum. Dan orang yang melihat napas Lin Tian berkata, seperti, tapi tidak ada tanda sama sekali. Token, saya melakukannya. Ketika Lin Tian selesai, dia meniru satu. Ketika surga melihat bahwa token yang dibuat oleh Lin Tian persis sama, dia segera menunjukkan ekspresi aneh. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu hanya tanda seperti itu tidak sulit. Lin Tian menulis dengan ringan, tetapi di mata Kaisar, tidak ada yang bisa menirunya. Jadi dia menyembah dan berkata, Lindi, aku tidak tahu kamu begitu kuat sebelumnya. Sekarang, saya telah melihatnya. Sebelumnya, saya pikir saya telah menyatukan negeri dongeng. Akibatnya, ada banyak tempat di negeri dongeng yang belum pernah saya kunjungi. Lin Tian tiba-tiba menertawakan dirinya sendiri. Dunia abadi sangat besar, dan ada banyak kekuatan tersembunyi. Tidak mengherankan, katanya dengan senyum. Malu Lin Tian tersenyum tak berdaya, ayo pergi. Iya, setelah itu, penggemar Tianzun membawa Lin Tian ke 3 kota di depan, yang sangat sibuk. Pada saat yang sama, ada banyak yang abadi dan abadi di sini. Masing-masing kaisar abadi ini adalah dewa tingkat dewa, jadi bakat mereka sangat bagus. Tetapi Lin Tian bertanya-tanya, orang-orang ini sangat berbakat, mengapa orang di luar tidak mendengar tentang mereka? Secara umum, ketika kamu datang ke puncak Xianyu, kamu tidak bisa pergi kecuali kamu membuat pengaturan khusus. Pengaturan khusus? Ya, Tuan mengatur agar saya keluar. Lin Tian ragu, sudah berapa tahun berada di puncak kerajaan abadi? Diperkirakan sudah 10.000 tahun, tapi sudah bertahun-tahun sejak puncak Xianyu, dan seharusnya 10.000 tahun untuk seseorang. Lin Tian selalu merasa bahwa tidak mungkin baginya untuk hidup selama 10.000 tahun. Saat dia berjalan, dia juga berkata kepada Lin Tian, ada kekuatan dan klan di sini, tetapi tidak peduli seberapa besar atau seberapa kecil. Semua orang harus mendengarkan kuil kerajaan peri. Kuil Xianyu? Ya, orang-orang di sana adalah utusan di sini. Mereka akan mengatur untuk memeriksa di mana-mana dari waktu ke waktu. Guru surgawi menjelaskan. Apakah kamu tahu di mana kuil kerajaan peri berada? Saya tidak tahu. Dikatakan bahwa tidak ada yang tahu kecuali orang-orang di kuil. Surga malu, katanya. Lin Tian tersenyum pahit. Sepertinya kuil abadi ini harus dibangun oleh orang itu lagi. Ah, apakah Anda mengatakan Tuan? Bukankah? Entahlah, guru surgawi menjawab, dan Lin Tian harus berkata, pimpin jalan dan cari tahu di mana Tiangu berada. Iya, setelah beberapa saat, guru surgawi membawa Lin Tian ke sebuah tempat bernama Paviliun Xiangsun. Itu saja, Lin Tian mengangkat kepalanya, melihat kata-kata besar itu dan tersenyum pahit. Tidak baik menyebutnya Su Xianghe secara langsung, tetapi juga kembali. Siapa tahu, guru surgawi tidak memahaminya, tetapi dia masih membawa Lin Tian ke dalam. Ada beberapa mata-mata, beberapa senjata ajaib, bahkan beberapa hewan dan tumbuhan. Tapi harganya sangat tinggi di sini, dan semuanya adalah batu peri kelas atas, dan semuanya dimulai oleh jutaan. Oleh karena itu, orang-orang yang datang ke sini sangat kaya atau berpengaruh. Ketika Tianzun melihat begitu banyak orang, dia membawa Lin Tian ke samping dan duduk. Mari kita tunggu di sini. Tunggu, ya, itu akan dibaca secara berurutan, dan kemudian giliran kita untuk masuk, jelas penggemar Tianzun. Lin Tian harus duduk dan menatap orang-orang yang datang dan pergi. Tapi Gao Huotong tidak memiliki niat baik, terutama dua lainnya yang mengikuti Lin Tian. Ketika mereka datang ke Paviliun Xiangsun, mereka segera berteriak di aula, dia bukan orang Xianming kita. Semua orang melihat masa lalu dan menatap Lin Tian, tetapi beberapa orang meragukan. Dia memiliki nafas orang-orang abadi kita. Beberapa orang juga mendukung Lin Tiadao. Ya, apakah kamu terpesona?
Dia bisa mengubah napas. Sungguh, aku tidak akan menipumu, kata Gao Huotong, merilis adegan perkelahian dengan Lin Tian di tangga. Bab 2289 gambar ini sangat benar, tetapi tidak ada yang mempercayainya, karena Lin Tian adalah kaisar abadi bintang, dan koneksi api tinggi ini sudah abadi, sama sekali bukan level, jadi itu tidak akan membiarkan Lin Tian masuk ke puncak kerajaan abadi. Selain itu, ada nafas Lin Tian, tidak mungkin menjadi sama dengan yang abadi. Jadi menurut dua poin ini, semua orang mengira Gao Huotong berbohong, jadi mereka menuduh Gao Huotong satu persatu. Kamu, yang abadi, bahkan memfitnah kaisar abadi. Itu benar, itu memalukan. Tiba-tiba, bahkan kaisar pun bodoh, dan dia tampak bingung. Adapun Gao Huotong, dia bahkan marah. Aku penjaga saluran, aku akan berbohong. Penjaga berbohong? Sering, itu benar. Beberapa penjaga masih membebankan uang hitam. Gao Huo sangat marah sehingga dia meledak, tapi sekarang tidak ada yang mempercayainya. Dia hanya bisa menatap Lin Tian. Jangan berpuas diri, nak, aku akan menemukan cara untuk mengetahui apakah kamu benar atau tidak. Aku akan menunggu. Lin Tian banyak tersenyum, dan api tinggi bersenandung, berbalik dan pergi. Adapun penggemar Tianzun, dia tertawa, tuanku, saya tidak berharap Anda menyelinap masuk seperti ini. Semua orang tidak percaya kamu palsu. Saya telah menggunakan trik ini berkali-kali. Lin Tian menjelaskan bahwa, sementara penggemar Tianzun menatap Gao Huotong, yang pergi dengan marah di luar, saya tidak tahu metode apa yang akan dia temukan untuk membedakannya. Ayo, aku tidak takut pada siapapun. Lin Tian tidak peduli tentang itu. Tetapi penggemar Tianzun khawatir. Setelah setengah jam, giliran Lin Tian untuk memasuki sebuah ruangan. Di ruangan ini, ada orang yang terdaftar. Dia duduk di sana dan menatap Lin Tian dan kedua orangnya. Apa yang akan kamu tanyakan? Sendirian? Apakah Anda memiliki gambar dan informasinya? Semakin detail, semakin baik. Lin Tian menunjukkan penampilan Tiangu, napas dan sebagainya, dan bahkan penampilan jiwa. Setelah pihak lain mendaftar satu persatu, dia mengeluarkan batu nada, saya akan memberitahu Anda jika ada berita, tetapi harganya berbeda karena waktu yang berbeda. Katakan, dalam 3 hari, itu akan memakan waktu 30 juta batu kelas atas, 10 hari, hanya 20 juta, 1 bulan, 10 juta. Mana yang kamu inginkan? Mendengar bahwa itu sangat mahal, penggemar Tianzun terkejut, tetapi Lin Tian kehilangan tas, 30 juta, 3 hari. Iya, sisi lain melihat bahwa Lin Tian adalah orang kaya, dan segera dengan sopan banyak, dan Lin Tian mengambil batu suara yang tersisa. Semua makhluk surgawi segera mengikuti Lin Tian, 30 juta, apakah kamu begitu bersedia? 30 juta? Lebih, Lin Tian berkata dengan santai. Tetapi dalam hatinya dia bergumam, dalam periode waktu ini, ada begitu banyak perampokan, tidak perlu menggunakannya secara gratis. Di negeri dongeng, itu adalah batu peri inferior yang beredar, jelas penggemar Tianzun, hanya 100 keping inferior yang dapat ditukar dengan 1 keping superior, dan terkadang sulit untuk ditukar, tapi Anda bisa mendapatkan 30 juta keping unggulan, di sini. Lin Tian tidak menjelaskan, hanya tersenyum dan berkata, pergi ke kota dan temukan tempat untuk beristirahat. Iya, Fan Tianzun tidak terus bertanya, tetapi membawa Lin Tian ke penginapan yang sibuk. Ketika penggemar Tianzun tinggal, dia memperkenalkan Lin Tian, penginapan ini terkenal di kota, jadi banyak orang datang dan keluar ke sini setiap hari. Lin Tianen berkata setelah berkata, oke, aku akan istirahat, tidak apa-apa, jangan ganggu aku. Setelah itu, Lin Tian berbaring untuk beristirahat. Tetapi penggemar Tianzun bingung, dan dia berpikir, dia semua abadi, dan dia masih perlu istirahat dan tidur. Faktanya, Lin Tian hanya ingin beristirahat, dan kemudian saya akan melihat kultivasi semua orang di lampu. Hanya mereka yang membakar King dan anak kembarnya, yang melonjak. Adapun aliran es dan air, mereka lebih lemah. Namun, mereka telah mengalami bertahun-tahun dalam lampu ini, dan prestasi mereka juga telah ditingkatkan. Setelah Lin Tian memikirkannya, dia memasukkan gas abadi ke dalam lampu, jadi gas abadi di sekitarnya bergegas ke benda langit hutan satu persatu. Awalnya, saya tidak merasakan apa-apa, tetapi setelah 1 jam, pintu tiba-tiba ditendang terbuka, dan seseorang berteriak, siapa? Siapa yang menghancurkan Xian Mai? Fan Tianzun terkejut, terutama ketika dia melihat orang-orang ini mengenakan pakaian pelindung dan segera berkata dengan hormat,
aku tidak tahu siapa kamu, kakak laki-laki penjaga. Lin Tian tidak menyangka bahwa Fan Tianzun begitu rendah hati di depan para penjaga ini, dan pemimpin penjaga tidak jauh lebih kuat dari Fan Tianzun, tetapi dia memiliki token di pinggangnya. Token itu bertuliskan, Rumah Wang Yang. Rumah Wang Yang adalah rumah tuan kota-kota Wang Yang. Menurut ingatan penggemar Tianzun, Lin Tian tahu bahwa rumah Wang Yang tampaknya memiliki banyak latar belakang dan memiliki sejarah bertahun-tahun di sini. Katakanlah, siapa yang menghancurkan pembuluh darah abadi kota ini? Penjaga terkemuka menatap kedua pria itu. Semua makhluk surgawi tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi mereka bertanya, pembuluh darah abadi, vena abadi apa? Ada pembuluh darah abadi di bawah tanah di kota kita. Tapi barusan seseorang telah tergila-gila untuk menyerap ki abadi dari pembuluh darah abadi ini, dan arah penyerapannya adalah rumahmu, jalan dingin penjaga itu. Semua makhluk surgawi memandang Lin Tian sekaligus, tetapi berpura-pura bodoh. Bagaimana ini mungkin? Tidak juga, kemudian saya akan membawa Anda kembali ke rumah Wang Yang dan melakukan interogasi yang baik, penjaga ini sedang terburu-buru. Fan Tianzun panik, dan buru-buru datang ke sisi Lin Tian, dan tangan kanan penjaga itu terulur, dan kemudian tangan kanannya memegang pusaran emas yang berkedip. Telapak tangan emas, ketika Lin Tian melihat teknik telapak tangan, dia tampak bingung, penjaga itu berkata dengan bangga, ya, teknik telapak tangan ini sangat kuat. Siapa yang mengajarimu itu, Bunda Maria? Tentu saja, pria itu ajaib. Sementara Lin Tian berkata, di mana nonamu? Penjaga itu melihat ekspresi Lin Tian dan segera tertawa. Wah, kamu tidak ingin mendekati nona kami untuk membuatnya bahagia. Aku tidak tahu apa yang kamu katakan. Lin Tian bingung, dan penjaga itu mencibir. Setiap hari ada junji berbakat yang tak terhitung jumlahnya yang ingin melihat wanita muda kami, dan saya melihat lebih banyak gerakan Anda. Ketika Lin Tian melihat kesalahpahamannya, dia segera berkata, aku tidak bercanda. Wah, aku juga tidak bercanda, penjaga itu bersenandung dan mengeluarkan rantainya. Semua orang terkejut, dan penjaga itu langsung memasang rantai pada Lin Tian, tetapi Lin Tian tidak mematahkannya atau bertarung dengan mereka kali ini. Itu saja, melihat kejujuran Lin Tian, pemimpin penjaga tersenyum, sementara penjaga lainnya bergegas maju untuk menahan Fan Tianzun. Kemudian mereka dibawa pergi, dan dalam perjalanan, Kaisar bertanya, mengapa Anda tidak melakukannya, Tuan Lin? Aku ingin pergi ke rumah Wang Yang ini, Tuan Lin. Anda tidak benar-benar serakah dengan penampilan Nona Wang di rumah Wang Yang, kan? Apakah menurutmu aku orang yang dangkal? Lin Tian bertanya balik, dan penggemar Tianzun berkata dengan canggung, sulit untuk mengatakan, bagaimanapun juga, dia diakui sebagai kecantikan yang luar biasa. Lin Tian tidak peduli. Aku hanya ingin tahu bagaimana dia mendapatkan telapak tangan emasnya. Bab 2290 Kaisar ragu, tetapi akhirnya dia berkata, Tuan Lin, bukan itu yang ingin saya serang Anda, tetapi sesuatu, aku harus berbicara denganmu. Katakan, karena wanita muda itu sangat cantik dan menarik banyak orang, tetapi hanya sedikit yang ingin melihatnya, jadi Anda ingin melihatnya, atau mencari tahu asal-usul teknik telapak tangan, diperkirakan sangat sulit. Semua makhluk surgawi menyerang satu persatu. Tapi Lin Tian tiba-tiba tertawa, dan penggemar Tianzun tidak mengerti dan menatap Lin Tiadao. Apa yang kamu tertawakan, tuanku? Aku tertawa. Bukankah itu seorang wanita? Apakah ada yang berlebihan? Dia tidak sesederhana seorang wanita. Oh, apalagi yang istimewa. Dikatakan bahwa dia berbakat dan telah mempelajari banyak keterampilan yang kuat. Bahkan orang-orang di kuil Xianyu mengundangnya untuk bergabung. Tetapi dia menolak. Ditolak, ya, tapi untuk alasan spesifik apa, dia tidak mengatakannya, tetapi kekaguman dan investigasi semua Junji yang berbakat belum rusak selama ribuan tahun. Lin Tian tertawa lagi, dan semua makhluk surgawi berkata dengan muram, Tuan Lin, apa yang saya katakan itu benar, saya tidak bercanda. Tentu saja, Lin Tian tahu bahwa apa yang dikatakan pihak lain itu benar, jadi Lin Tian tersenyum dan berkata, ayo pergi. Semua guru surgawi tidak dapat mengerti mengapa Lin Tian begitu percaya diri, dan wajahnya penuh senyuman, seolah-olah dia bisa melihat rumah Nona Wang Yang. Namun, setelah para penjaga membawa Lin Tian dan istrinya kembali ke rumah Wang Yang, mereka langsung pergi ke aula interogasi. Sepanjang jalan, Lin Tian dan penggemar Tianzun melihat banyak pria dengan prestasi tinggi atau bakat bagus masuk dan keluar. Tidak hanya itu, di halaman mansion, tetapi juga banyak orang berkumpul. Lihat, konon itu loteng Nona Wang.
Sekarang orang-orang ini mengantre untuk melihat Nona Wang, tetapi tidak ada yang melihatnya. Lin Tian membuka pikirannya dan melihat ke loteng dan halaman di depannya. Ada banyak orang yang duduk dan berdiri di sana. Beberapa orang bahkan lebih tidak bergerak, seolah-olah duduk di sana selama bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun. Apa yang kamu lihat? Cepat, pemimpin penjaga bersorak, dan Lin Tian tersenyum dan berkata kepada kapten, mari kita bicara. Kepala penjaga berteriak, apa yang kamu bicarakan? Apakah Anda pikir saya mengundang Anda untuk mengobrol? Saya ingin mengatakan bahwa Anda salah dalam latihan telapak tangan berputar emas. Jika Anda terus berlatih, tangan Anda akan cacat, cara misterius Lin Tian. Tetapi kapten penjaga berkata sambil tersenyum, apakah saya salah dalam kultivasi saya? Kemudian tanyakan kepada semua orang apakah saya yang terbaik di sini, orang-orang. Mengira Lin Tian sedang bercanda, tetapi Lin Tian tertawa dan berkata, apakah kamu tidak percaya? Kemudian angkat tangan kanan Anda dan lihat apakah tulang menonjol di bawah lengan kanan Anda. Tapi, kapten tersenyum dan berkata, menonjol, bagaimana bisa? Tapi Lin Tian tersenyum dan menatapnya, dan kepala penjaga tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat tangannya dengan rasa ingin tahu. Dan kemudian di bawah rilengan Gehat, ada tempat yang benar-benar menonjol. Dia merasa penasaran, dan itu memang tulang, yang membuatnya takut. Ini, ada apa? Lin Tian menertawakannya, jika Anda terus membuat kesalahan, tulang Anda akan salah tempat. Tidak mungkin, aku benar, kepala penjaga sedang terburu-buru, tetapi Lin Tian bertanya sambil tersenyum, siapa namamu? Namaku Liu Jin. Lin Tian tersenyum padanya, Kapten Liu, apakah Anda ingin melihat telapak tangan emas saya yang berputar? Kamu akan, sisi lain segera menatap Lin Tian dengan aneh, dan Lin Tian tersenyum dan berkata, lepaskan ikatku, dan aku akan menunjukkannya padamu. Liu Jin meragukan, tetapi dia berpikir bahwa Lin Tian tidak bisa melarikan diri, jadi dia melepaskan ikatan gelang Lin Tian dan berkata, kamu tidak ingin melarikan diri, atau aku akan membersihkanmu. Jangan khawatir, aku tidak akan pergi. Lin Tian selesai, tangan kanannya terulur, dan kemudian pusaran emas muncul di tangan kanannya. Ini disebut telapak tangan berputar emas. Jika Anda memukul seseorang, itu akan mendistorsi tubuh orang tersebut. Tapi ini relatif, ini tidak efektif untuk semua orang, tetapi kuat. Ini adalah metode abadi tingkat dewa emas yang kuat. Tidak banyak orang yang benar-benar bisa mempelajarinya. Jadi ketika mereka melihatnya, mereka saling menatap, dan Liu Jin memandang Lin Tian dan berkata, bagaimana kamu bisa? Jangan khawatirkan aku, itu kamu. Sekarang kamu tahu bahwa kultivasinya salah. Itu tidak mungkin. Saya tahu itu adalah Nona yang mengirimkannya kepada kami. Oh, Nona mudamu, kalau begitu bawa aku menemuinya. Mungkin dia salah dalam praktiknya. Lin Tian menatap aliran emas. Liu Jin ragu-ragu dan berkata, kalau begitu silakan ikut dengan kami. Selesai mengatakan, Liu Jin ini membawa Lin Tian dan dua orang ke kerumunan, dan para pahlawan berbakat dalam antrean menatap Lin Tian dengan aneh, sampai Liu Jin berkata kepada Lin Tian, tunggu sebentar. Saya akan meminta instruksi. Kemudian, Liu Jin memasuki loteng, tetapi orang-orang iri padanya. Beberapa orang tidak senang, siapa kaisar abadi ini? Seseorang bahkan bangkit dan berdiri di depan Lin Tian. Apakah kamu tidak tahu kita datang lebih dulu, nak? Lin Tian tidak menganggap mereka serius, jadi dia bahkan tidak berbicara dengan mereka. Tetapi orang-orang ini tidak senang, terutama banyak orang telah berada di sini selama beberapa dekade. Tetapi tidak ada pendamping untuk menyampaikan pesan untuk mereka, jadi mereka merasa tidak enak. Semua orang di surga tahu bahwa Lin Tian dalam masalah besar, jadi dia menertawakan semua orang. Semuanya, kami mencari Nona Wang untuk sesuatu, tidak sama denganmu yang mencari Nona Wang. Serius, semuanya meragukan, tetapi semuanya mengangguk liar. Kamu tahu siapa dirimu? Setelah seseorang mengatakan ini, mereka tidak memperhatikan guru surgawi dan surga hutan. Fan Tianzun menghela nafas lega, dan kemudian menatap Lin Tian. Tuan Lin, saya hanya beruntung bisa jenaka, atau saya akan mendapat masalah besar. Oh, apakah itu? Mengapa saya tidak merasakan itu? Lin Tian tertawa, dan penggemar Tianzun bertanya-tanya, Tuanku, saya tidak bercanda. Jika aku tidak melakukan itu sekarang, kita akan dikepung. Jika mereka berani, itu sudah berakhir. Kata-kata Lin Tian membuat semua makhluk surgawi tidak bisa berkata-kata. Tapi sekarang di loteng, di luar ruang rahasia, seekor burung kertas hijau berkata, burung peri sayang, aku ada hubungannya dengan Nona.
Burung kertas itu berkata, Nona berkata, jika Anda memiliki sesuatu untuk diberitahukan kepada saya akan menyampaikannya. Benar, emas yang mengalir menjelaskan masalah ini satu persatu, dan burung kertas itu ragu, benarkah? Iya, kalau begitu aku lihat saja. Burung kertas itu melompat keluar dari loteng, dan aliran emas keluar, dan pergi ke hutan. Ketika mereka melihat burung kertas itu, mereka terkejut. Lihat, burung peri Nona Wang, ayo pergi dan menebus burung peri ini. Jadi orang-orang ini pergi untuk menjilat burung peri. Tetapi burung peri mengabaikan mereka. Sebaliknya, di bawah bimbingan aliran emas, mereka mendatangi Lin Tian dan menatap Lin Tian Dao. Kamu bisa memutar telapak tanganmu dengan emas. Iya, Lin Tian tidak menyembunyikannya. Tetapi burung peri itu tidak percaya. Tunjukkan padaku. Bab 2291. Namun, mereka yang hadir bingung. Karena semua orang tahu bahwa Jin Xuanzang adalah bakat rumah Wang Yang, dan Lin Tian adalah orang luar, bagaimana dia bisa melakukan ini? Jadi semua orang menatap Lin Tian dengan aneh, dan burung kertas peri, bahkan lebih, menatap Lin Tian, sambil mengepakkan sayap, menunggu Lin Tian untuk mendemonstrasikan. Tangan kanan Lin Tian terulur, pada saat berikutnya, pusaran emas muncul di tangan kanannya. Burung kertas itu ketakutan, dan kemudian menatap Lin Tian untuk waktu yang lama dan berkata, tunggu sebentar, aku akan bertanya pada Nona. Dengan itu, burung kertas itu melompat ke loteng dan menghilang, sementara orang-orang yang hadir bersemangat. Apakah Nona Wang akan keluar? Jika kami keluar, kami akan memiliki kesempatan. Tapi dia juga orang yang ingin saya lihat. Orang-orang segera mengalihkan pandangan mereka ke Lin Tian, dan kemudian mereka menganggap Lin Tian sebagai musuh mereka. Lin Tian Xiao memandang mereka dan berkata, tidak ada gunanya bagimu untuk melihatku seperti ini. Wah, katakanlah, dari mana kamu belajar dari telapak tangan emas yang berputar ini? Beberapa orang tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Lin Tian tidak peduli. Orang-orang itu marah dan ingin membersihkan Lin Tian. Liu Jin menatap kerumunan. Apa masalahnya? Ini adalah tempat untuk berada. Liu Jin adalah kepala penjaga. Tetapi kita semua tahu bahwa jika dia mendapat masalah, dia mungkin akan dikeluarkan, jadi orang-orang ini langsung jujur. Tapi Lin Tian sangat tenang, tidak menganggap serius orang-orang ini, dan orang-orang itu harus kembali ke posisi mereka sendiri dengan depresi, dan membenci menatap Lin Tian. Ketika Tianzun melihat ini, dia merasa lega, tetapi dia masih khawatir, karena dia tahu bahwa jika Lin Tian pergi sekarang, dia akan dibersihkan, jadi dia berharap Nona Wang akan keluar dengan cepat. Namun, di ruang rahasia loteng, burung kertas peri itu melompat, bolak-balik melalui terowongan, dan akhirnya sampai di ruang rahasia yang gelap. Nona, apakah kamu tidak menggangguku? Seorang wanita berkata dengan tegas. Tetapi burung kertas itu berkata, Nona, ada hal yang aneh. Katakan, baru saja, ada seorang penjaga yang membawa seorang pria, dan pria itu juga akan memutar telapak tangannya. Aku memberikan telapak tangan emas kepada beberapa penjaga di bawah, dan beberapa dari mereka mungkin keluar. Tidak ada yang aneh. Wanita itu tampak tidak terkejut. Tetapi burung kertas itu berkata, pria itu mengatakan bahwa telapak tangan penjaga yang berputar emas itu palsu, dan setelah latihan, akan ada tonjolan tulang di bawah lengan. Palsu, ya, dan telapak tangan emasnya memiliki 9 lapisan pusaran air. Burung kertas itu tergagap, tetapi wanita itu tidak percaya. Tidak mungkin, bahkan jika saya hanya mengumpulkan 5 lapisan, dan tuan saya, paling banyak 7 atau 8 lapisan, bagaimana dia bisa 9 lapisan? Sungguh, pada saat ini, datanglah seorang wanita dalam kegelapan yang bersinar dengan emas. Dia mengenakan jubah sutra emas dan gaun mulia yang terbuat dari sutra putih. Yang paling penting adalah wajah putih dan lembut itu terlihat kekanak-kanakan, tetapi seluruh mata orang mengatakan, pergi, seolah-olah mereka ingin melihat melalui segalanya. Iya, burung kertas itu membawa wanita itu pergi sampai dia sampai di loteng. Wanita itu duduk di kursi dan berkata kepada burung kertas, pergi, undang dia masuk. Iya, burung kertas itu melompat ke loteng, dan orang-orang itu masih menunggu di luar. Tetapi ketika mereka melihat burung kertas itu, mereka bertanya-tanya bagaimana itu menyampaikannya. Kemudian burung kertas itu berkata kepada Lin Tian, itu, tolong. Lin Tian baru saja menyebutkan langkah-langkahnya, dan orang-orang di sini iri dan membenci satu sama lain. Beberapa orang berkata, Nona Wang benar-benar mengundangnya. Saya belum melihat Nona Wang selama beberapa dekade, dia bisa dilihat ketika dia datang.
Kemudian ada keributan di tempat, dan semua orang ketakutan. Beberapa orang bahkan melompat untuk bergegas ke loteng, dan burung kertas itu segera mengeluarkan suara aneh. Pria itu memegangi kepalanya dan berteriak seolah-olah dia telah diserang. Orang-orang itu ketakutan, dan buru-buru kembali, dan burung kertas itu berteriak, "Siapa yang berani masuk lagi? Aku akan membersihkannya." Dengan itu, burung kertas itu bersenandung dan membawa Lin Tian dan penggemar Tianzun masuk. Adapun penggemar Tianzun, dia gugup dan penasaran saat ini. Bagaimanapun, rumah Nona Wang Yang, semua orang ingin melihatnya, tetapi hanya sedikit orang yang dapat melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tetapi sekarang dia mendapat kehormatan, jadi dia berkata kepada Lin Tian sambil berjalan, "Tuan Lin, Anda benar-benar mampu. Begitu kamu datang, dia akan mengundangmu." Karena dia sangat tertarik dengan teknik telapak tangan ini, Lin Tian tersenyum. Tapi dia bertanya-tanya, mengapa dia masih tertarik untuk berkultivasi? "Jika kamu pergi, kamu akan tahu." Lin Tian tersenyum dan tidak terus berbicara. Fan Tianzun harus berhenti berbicara. Saat ini, emas yang mengalir membawa penjaga untuk menjaga ketertiban, untuk mencegah seseorang membuat masalah atau mengambil kesempatan untuk memasuki loteng. Pada saat ini, di loteng, burung kertas berkata kepada Nona Wang yang duduk di loteng, "Ini dia, Nona." Ketika surga melihat wanita itu, seluruh pria itu tercengang, dan mulutnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Ya, sungguh keindahan yang luar biasa." Lin Tian acuh tak acuh, tetapi wanita itu menatap Lin Tian dengan tatapan bingung. "Apakah kamu tidak takut padaku sama sekali?" "Takut padamu? Mengapa? Mereka yang datang menemuiku takut padaku atau mengagumiku, seperti yang di sampingmu?" Wanita itu berkata dengan percaya diri. Lin Tian memandang Buddha, dan Buddha saat ini seperti Huaci. Lin Tian tersenyum pahit. "Dia adalah Huaci, jangan bandingkan aku dengan dia." Suara wanita Oh, lalu diam-diam menatap Lin Tian dan bertanya, "Jin Xuan Palem, bagaimana kamu berlatih ke tingkat ke-9, dan bagaimana kamu datang ke sini?" "Seharusnya aku menanyakan pertanyaan ini padamu." Lin Tian menatap wanita itu, dan wanita itu ragu. "Apa maksudmu? Kamu tidak bisa mempelajari teknik telapak tangan ini?" Lin Tian bertanya, dan wanita itu segera berjaga-jaga. "Kamu tidak peduli di mana aku mempelajarinya, katakan saja di mana Anda mempelajarinya dan bagaimana Anda mempelajarinya." Lin Tian tidak berbicara, tetapi menatap Rahiman diam-diam. Namun, Tianzun bisa merasakan mata yang berbeda dari kedua orang itu, seolah-olah mereka akan bertarung kapan saja. Burung kertas di sana bahkan lebih bingung sampai wanita itu berkata, "Aku telah melihat banyak bakat selama bertahun-tahun ini, tetapi tidak ada dari mereka yang berani berbicara denganku sepertimu. Aku tidak berutang apapun padamu dan aku tidak mengagumimu." Ketika Lin Tian mengatakan ini, wanita itu mengira Lin Tian sangat menarik, jadi dia menatap Lin Tian untuk waktu yang lama dan berkata, "Kamu benar-benar berbeda, tetapi kamu masih harus memberitahuku mana yang kamu pelajari. Jika tidak, atau apa, saya harus melakukannya." Wanita itu selesai, bertepuk tangan di atas meja dengan satu tangan, dan segera sebuah formasi muncul di sekelilingnya, mengelilingi seluruh loteng. Semua kaisar sedang terburu-buru. Dia memandang Lin Tian dan berkata, "Tuan Lin, dia sepertinya marah. Apa yang sangat marah tentang ini?" Lin Tian bertanya balik, dan wanita itu berkata dengan dingin, "Selama aku ingin tahu, tidak ada yang berani tidak mematuhiku. Jangan malu." Lin Tian tertawa. Bab 2293 Wang Yanyu berkata dengan gembira di ujung yang lain, "Itu benar, aku hanya ingin melihat, jadi, bisakah kamu masuk?" "Kamu benar-benar meremehkanku," Lin Tian Xiao berkata, dan Wang Yanyu berkata, "Jika kamu memiliki kemampuan, masuk dan temukan aku. Jika kamu tidak memiliki kemampuan, tetap di luar." Tapi Lin Tian tersenyum, dan tubuh bumi langsung ditempelkan di dinding dan menghilang. Namun, semua makhluk surgawi tidak tahu apa yang terjadi di dalam, jadi mereka hanya bisa menunggu di luar. Sekarang di koridor di belakang gerbang batu, burung kertas itu bertanya kepada Wang Yanyu, "Nona, apakah dia akan memecahkan gerbang batu?" "Jangan khawatir, gerbang batu itu istimewa. Itu tidak bisa dipatahkan tanpa kekuatan abadi," Wang Yanyu berkata dengan percaya diri. Burung kertas Oh Wei, orang ini benar-benar aneh. "Tidak. Ini pertama kalinya aku melihat bintang abadi dengan kemampuan seperti itu," kata Wang Yanyu muram. Burung kertas itu ragu, benarkah dia mengatakan dia adalah Lindi? "Tidak mungkin, bagaimana dia bisa menjadi sisuku?"
Jalan napas Wang Yanyu, dan burung kertas khawatir, bagaimana jika dia benar-benar begitu? Tidak, Shifuku mengatakan bahwa Shizuku telah menjadi dewa. Lalu mengapa kamu tidak meminta bukti dari tuanmu? Wang Yanyu menghela nafas. Tuanku berkata, jangan hubunginya jika kamu tidak perlu, atau seluruh kuil Xianyu akan menemukannya dan membersihkannya. Bersihkan dia, ya, ketika Kaisar Lin mendirikan aliansi, 10 makhluk abadi paling kuat di bawah panjinya, dan semua makhluk abadi ini menjadi penghalang dari puncak abadi. Selain itu, Istana Abadi juga memerintahkan bahwa begitu mereka ditemukan, mereka harus ditangkap. Apakah Anda berani mengatakan bahwa saya adalah magang Jinyu? Bukankah menunggu banyak orang datang ke keluarga kerajaanku? Itu benar juga, burung kertas itu bergumam, dan kemudian sebuah suara yang berdiri dalam kegelapan tertawa, itu hal yang sama. Wang Yanyu terkejut, dia segera berbalik dan menatap sosok itu dalam kegelapan. Kamu, kapan kamu masuk? Ketika kamu baru saja berbicara, aku masuk, Lin Tian berkata kepada Wang Yanyu sambil tersenyum. Tetapi Wang Yanyu tidak berdamai dan berkata, jangan menakut-nakuti aku tidak akan takut padamu. Aku ingin melihat Kaisar Jinyu. Lin Tian berkata bahwa Wang Yanyu sedang terburu-buru. Mimpi, aku tidak akan membiarkanmu melihatnya. Apa, meragukan identitas saya? Omong kosong, orang bodoh, tahu kamu palsu. Wang Yanyu itu bersumpah. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa bertanya pada tuanmu, atau menyelidiki dirimu sendiri. Setelah Lin Tian selesai, bayangan jiwa muncul di belakangnya. Melihat jiwa yang kuat, Wang Yanyu berkata, tidak ada gunanya menakut-nakuti saya seperti ini. Kalau kau yakin, kau bisa pergi kepadaku, aku akan berada di kota, tapi aku akan tinggal paling lama beberapa hari. Ketika Lin Tian selesai berbicara, debu menghilang. Wang Yanyu terkejut, dan burung kertas itu tergagap. Nona, dia terlalu kuat. Sangat kuat. Kalau begitu, apakah kamu ingin mengkonfirmasi dengan tuanmu, kalau dia benar-benar begitu? Aku akan mencoba. Wang Yanyu masuk ke terowongan, mengeluarkan cermin, memejamkan mata, dan mulai berkomunikasi dengan cermin. Pada saat ini, Lin Tian, yang sudah berada di luar, berkata sambil tersenyum kepada penggemar Tianzun, ayo pergi. Nona Wang, dia akan memastikan, dia akan segera melihat kita, Lin Tian berkata sambil tersenyum. Semua surga menghormati keraguan, konfirmasi. Baiklah, aku akan lihat kalau begitu. Setelah Lin Tian selesai, dia membawa Fan Tianzun keluar dari loteng, dan orang-orang di luar penasaran apakah Lin Tian melihat Nona Wang. Beberapa orang juga berteriak, wah, bukankah Nona Wang adalah kekuatan besar? Lin Tian mengabaikan, tetapi melihat ke arah Liu Jin, aku pergi. Liu Jin terkejut dan bergegas untuk mengantar Lin Tian pergi. Bagaimanapun, dia tahu bahwa Lin Tian bukanlah orang biasa yang bisa diundang oleh nonanya, jadi dia dengan hormat menyuruhnya pergi. Tetapi mereka yang berada di halaman tidak mau, terutama setelah Lin Tian memasuki jalan, orang-orang itu mengelilingi Lin Tian dan dia. Kami bertanya padamu, apa yang kamu seret? Salah satu dari 9 bintang abadi marah, dan makhluk abadi lainnya berteriak satu demi satu. Di mana surga marah, siap untuk memulai, tetapi Lin Tian menghentikannya, barang-barang kecil semacam ini, kamu tidak bisa membuatnya. Semua guru surgawi harus menutup tangan mereka, dan Lin Tian tersenyum pada mereka. Apakah kamu akan pergi bersama atau satu persatu? Kerumunan itu terkejut, dan beberapa orang berkata, gila, bukan? Wah, jangan berpikir kita tidak berani melakukannya di sini. Lin Tian tersenyum pada mereka dan berkata, jika kamu ingin memulai, cepatlah, jangan buang waktu. Orang-orang ini terkejut, mereka tidak menyangka Lin Tian dikelilingi oleh begitu banyak orang. Alih-alih takut, mereka berinisiatif untuk menantang mereka. Jadi seseorang berteriak, pergi ke Xiang Doutai. Ya, pergi ke Xiang Doutai dan bunuh kamu secara mutlak. Xiang Doutai, Lin Tian tidak tahu di mana itu, tetapi penggemar Tianzun dengan cepat menjelaskan, tuanku, ini adalah tempat di mana Anda dapat bersaing di kota. Lagi pula, tidak diperbolehkan bertarung di kota. Lin Tian berkata, maafkan aku, saya tidak tersedia. Orang-orang ini sangat khawatir, pengecut, beberapa orang juga memarahi, itu benar-benar saran. Beberapa bahkan berkata, pengecut, Lin Tian mengabaikan mereka, tetapi membawa penggemar Tianzun kembali ke penginapan. Adapun orang-orang ini, setelah memarahi mereka, Lin Tian pergi satu persatu.
Tetapi ada juga beberapa orang yang tidak mau mengikuti Lin Tian ke penginapan. Namun, saat ini, Wang Yanyu di ruang rahasia di loteng masih menghubungi tuannya sampai bayangan emas di cermin berkedip. Gadis kecil, ada apa? Bangunkan aku dengan tergesa-gesa. Tuan, saya punya sesuatu untuk dikonfirmasi dengan Anda. Wang Yanyu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, dan pria itu ragu. Apakah kamu yakin? Apa maksudmu? Wang Yanyu menjelaskan masalah itu sekali, tetapi pihak lain tidak percaya. Ada begitu banyak penipu sekarang, dan ada beberapa orang yang ingin berurusan denganku, jadi terlalu banyak orang yang berpura-pura menjadi tuanku. Tapi dia benar-benar berbeda, dan dia melepaskan jiwanya. Oh, Anda bisa melihat. Oh, jiwanya, baiklah. Aku akan melihat siapa yang memiliki keberanian untuk berpura-pura menjadi tuanku. Wang Yanyu menunjukkan gambar itu. Ketika hantu itu melihat Lin Tian, dia sangat bersemangat. Di mana dia sekarang? Itu di kota. Ada apa? Wang Yanyu meragukan jalan, tetapi bayangan kosong itu mendesak. Dia benar-benar guruku, leluhur gurumu. Apa? Wang Yanyu terkejut, dan bayangan virtual berkata dengan penuh semangat. Saya diselamatkan, semua orang diselamatkan. Wang Yanyu tidak mengerti. Tuan, apa kabar? Saya terjebak di suatu tempat, saya tidak bisa pergi. Anda, bawalah cermin ini kepadanya, saya ingin berbicara dengannya. Ini, pergi. Bayangan kosong itu segala macam cemas, tetapi Wang Yanyu harus mengatakan kalimat itu. Setelah itu, Wang Yanyu memutuskan hubungan, tetapi wajahnya malu, terutama ketika dia memikirkan transformasi tiba-tiba Lin Tian dari orang asing menjadi sisunya sendiri, dan hari ini dia membencinya di depan umum, wajahnya memerah.